Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kemudian kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali membaca kitab dan menjelaskannya, Syarah Kitab Tauhid, Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab firman Allah surah Al-Qasas ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, surah Al-Qasas ayat 56. Ini pembahasan yang sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, fi sahih an ibn al-Musayyib. Ini bisa dibaca dua Bapak Ibu. Bisa dibaca al-Musayyab dengan difathahkan ya-nya, bisa pula dikasrahkan ya-nya. Bisa dibaca an ibn al-Musayyib atau Ali bin Al-Musayyabi. Ya. Fi sahih Ali bin Al-Musayyabi an Nabihi qala. Dalam hadis sahih, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari ayahnya, dari Ibn Musayyib, dari ayahnya, qala, dia telah berkata, lamma hadarat Aba Talib al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala, ketika, sama Pak ya, Abu Talib akan didekati oleh wafat, artinya kematian, telah dekat wafat ya pada diri Abu Talib. Ketika Abu Talib ya hendak meninggal, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah, dan di sisinya datang pula Abdullah ibnu Abi Umayyah, Rasul musyrikin, kepala orang musyrikin. Wa Abu Jahlin, dan Abu Jahal. Faqala lahu, lantas Rasulullah mendekati pamannya seraya berkata, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah.
kalimatan uhajja laka biha 'indallah, satu kata yang akan aku jadikan hujjah untuk membelamu kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu, lantas Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal berkata lagi, Nabi Muhammad menyuruh pamannya mengucapkan la ilaha illallah. Lantas tokoh musyrik ini berkata kepada pamannya, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muthalib? Sehingga tidak sempat pamannya mengucapkannya, terpengaruh oleh dua kerabatnya ini. Ini masih kerabatnya Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal. Kemudian Nabi ulang, tidak sekali Nabi memerintahkan pamannya mengucapkan la ilaha illallah ketika itu. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas fa'ada, kedua pembesar kafir Quraisy ini lantas mengatakan perkataan yang sama. Atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muthalib? Ini menunjukkan agama Abdul Muthalib tidak di atas agama tauhid, namun dia berada di atas agama kemusyrikan. Fakana akhiru ma qala, dan ucapan terakhir yang diucapkan oleh Abu Thalib, wa ala millati Abdul Muthalib, dia di atas agamanya Abdul Muthalib, alias tidak berada di atas tauhid, meninggal dalam kesyirikan. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu ketika sudah wafat, Nabi berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha ank, sungguh aku akan memohon ampun untuk engkau wahai paman, selama aku tidak dilarang darinya, dari permohonan ampun kepada engkau. Fa'anzalallahu azza wa jalla, lantas Allah menurunkan firman-Nya surah At-Taubah ayat 113. Allah berfirman, ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu, tidaklah pantas bagi nabi dan juga tidak pantas bagi orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk memohon ampun bagi orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun orang musyrik tersebut mereka adalah karib kerabat engkau wahai Muhammad. Jadi Nabi dilarang oleh Allah untuk memohon ampun bagi pamannya. Kemudian Allah turunkan juga surah Al-Qasas pada pertemuan sebelumnya ayat 56. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, dan Allah turunkan firman Allah terhadap Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kata Allah, tidaklah mampu memberikan hidayah taufik bagi siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan Allah lebih mengetahui siapa orang-orang yang diberikan hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Namun pada penjelasan hadis ini, Rasul SAW tidak mampu memohonkan ampunan buat pamannya. Namun beliau diberikan keringanan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada pamannya berupa ahwanu adabi jahannam, berupa adab jahannam yang paling ahwan, yang paling rendah, yaitu dia tidak disiksa di kera api neraka atau tidak dimasukkan ke dalam kobaran api neraka. Cuman nanti di hari kiamat pamannya disuruh memakai trompa dari bara api neraka, sehingga tatkala pamannya memakai trompa tersebut, maka mendidihlah otaknya, hancur lebur otaknya. Ini luar biasa, Coba kita bayangkan orang yang jatuh di kendaraan yang pecah kepalanya,
kemudian bertaburan otaknya, banaknya bertaburan, Pak ya. Ini luar biasa, ngeri ya. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan nanti azab di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis ya yang menjelaskan tentang bahwasanya hidayah taufik itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun paman beliau, orang yang sangat mencintai dan membela beliau, Abu Thalib, walaupun dekat dengan beliau, namun tatkala tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka hadirnya dimuliakan oleh Allah, maka Nabi tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada beliau. Maka hidayah taufik ini murni dari Allah. Namun kita sebagai muslim dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hidayah itu umpama rezeki, Pak. Kita memiliki andil untuk meraih hidayah tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya Allah memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh menggapai hidayah itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, berupaya, bermujahadah untuk meraih ya hidayah Allah di jalan Allah, maka Allah mengatakan lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah benar-benar akan bersama orang-orang yang muhsin, orang-orang yang beribadah ikhlas karena Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah, mengharapkan pahala Allah, dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Jadi memang ya, ketika seorang itu berusaha meraih hidayah Allah itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya kemudahan baginya untuk apa, Pak? Untuk mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh perintah Allah, seluruh ya larangan Allah, kita disuruh menjalankan perintah Allah, baik itu yang hukumnya wajib maupun yang sunnah, dan kita disuruh untuk melarang, untuk menjauhi larangan Allah, baik itu yang haram maupun yang makruh. Maka semua ini adalah upaya untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk melakukan kewajiban, ya enggak, Pak? Jadi ini upaya, apa ikhtiar kita untuk meraih hidayah Allah ini? Lakukan perintah Allah. Ini bagaimana mendapatkan hidayah Allah? Kita yang malas, maka Allah itu maha adil. Ketika Allah masukkan, Allah siksa hambanya kelak di neraka, adalah minhu. Ini adalah keadilan dari Allah. Hamba itu sendiri yang memilih itu, kan gitu. Allah tidak memaksa. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Allah berikan masyiah kepada hambanya. Allah berikan kita pilihan untuk memilih mana jalan yang akan memasukkan kita ke dalam surga dan mana jalan yang akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Semuanya telah diterangkan oleh Allah. Tinggal kita lagi yang memilih. Kita ingin memilih jalan yang mana. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada pembahasan kitab ini. Qala asy-syarihu hafizahullah, berkata pensyarah kitab Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau berkata, Tarjamatu Ibnul Musayyib, biografi Al-Imam Ibnul Musayyib. Huwa Sa'id Ibnul Musayyib, nama beliau adalah Sa'id, anaknya Al-Musayyib. Al-Musayyib ini bapaknya. Beliau tabi'in, bapaknya sahabat. Apa pengertian sahabat, Pak? Orang yang bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah dan meninggal di atas keimanannya, itu sahabat. Kalau tabi'in tidak bertemu dengan Nabi, namun bertemu dengan sahabat. Jadi Sa'id ini ayahnya sahabat, dia bukan. Ini ulama terkenal, Pak ya. Wa Sa'id bin Musayyib ahadul ulama'i, salah seorang ulama, wal fuqaha'il kibari, dan di antara ahli fikih senior.
Jadi fuqaha kibar beliau ini, ahli fikih senior. Minat tabi'ina, berasal dari tabi'in. Mata ba'da tis'in, beliau meninggal setelah tahun 90 Hijriah. Jadi hadis ini kata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan fis sahih ay sahihil Bukhari. Dalam hadis sahih maksudnya adalah dalam sahih Al-Bukhari. An-Nabihi, dari ayahnya, dari Sa'id bin Musayyib, dari ayahnya Al-Musayyib. Al-Musayyib ini adalah sahabiyun, ya, seorang sahabat yang ketemu dengan Nabi, Pak, beriman dengan Nabi, meninggal di atas keimanannya. Tuwfiya fi khilafati Utsman, beliau wafat pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Jadi sudah lama ya. Kemudian dalam hadis ini Ibnu Musayyib mengatakan dari ayahnya, beliau menyampaikan riwayat ini yang cerita riwayat hadis dari ayahnya gitu ya. Jadi ayahnya mengatakan lamma hadarat Aba Talibinil wafatu, ketika ya kematian mendekati hadir kepada Abu Thalib, artinya Abu Thalib ya berada di ambang-ambang kematian. Ai alamatuha wa muqaddimatuha, tanda-tandanya, pendahuluan-pendahuluannya. Jadi ketika sudah ada tanda-tanda wafat akan menimpa Abu Thalib gitu ya. Jadi Nabi langsung mendatanginya. Ini ada sebuah pelajaran dan juga sebuah sunnah. Disunnahkan kita untuk mentalkinkan mayit ini. Maka kalau ada saudara kita, orang tua kita misalkan, ataupun teman kita yang sedang kritis, misalkan ya keadaannya sudah kritis di rumah sakit kah itu atau di rumah, disunahkan kita datangi, Pak. Apa sunnahnya? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya menguatkan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkan orang yang akan meninggal. Mautakum ini bukan orang yang sudah meninggal, Pak ya. Mananya adalah orang yang akan meninggal. Namun kalau orang yang sudah meninggal nggak ada lagi, Pak. Dia nggak bisa ngomong lagi. Kalau ada pula orang meninggal, kita talkinkan menjawab dia ya. Kabur orang tua ya. Iya. Satu rumah tuh mungkin kabur ya. Ngomong orang meninggal ya. Atau dari dalam kubur nyahut dia. Kan ada kebiasaan sebagian orang baik, orang sudah meninggal ditalkinkan ya. Bukan kita lagi yang membimbing dia dibimbing oleh malaikat karena sudah berpindah alam. Karena orang yang sudah meninggal itu alamnya alam arwah, bukan alam dunia. Mereka sudah berada di alam barzakh, alam kubur. Jadi nggak ada lagi guna kita untuk berdialog, untuk mentalkin dia. Namun sebelum meninggal ada sunnahnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bahkan ini Pak ya, bahkan boleh kita mengunjungi orang non muslim yang akan meninggal. Kalaulah sempat kita mengajarkan tauhid kepadanya seperti Nabi ya, menyampaikan tauhid kepada pamannya non muslim. Abu Thalib belum muslim, masih beragama di atas agama kemusyrikan, agama musyrik ya, agama Abdul Muthalib ya. Didatangi oleh Nabi. Artinya apa Pak? Boleh bagi kita kalau ada teman kita non muslim, misalkan satu kantor dengan kita, ya kita bisikan, ucapkan la ilaha illallah. Tetapi lengkap kalau non muslim ya, la ilaha illallah ya wa anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau Abu Thalib ini, kenapa cuma la ilaha illallah? Karena ya Abu Thalib ini sudah yakin sebenarnya, ya ponaannya itu adalah Rasulullah. Namun dia nggak enak, segan dengan Abdullah bin Umayyah tadi.
dan nggak enak juga dengan siapa? Dengan Abu Jahal. Ini yang membuat dia sebenarnya dalam hatinya sudah ada yang niat, sudah ada bentuk keyakinan. Akan tapi keyakinannya itu Pak tidak dia ucapkan. Makanya dalam Islam itu orang non Muslim wajib untuk mengucapkan keimanannya, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum Islam. Nah, ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya ammi, dari sisi bahasa dibahas oleh beliau di sini. Ammi di sini munada, ya di sini harfun nida. Huruf ya digunakan untuk memanggil kata panggilan. Wahai artinya. Ammi ada yang dihapus ya mutakallim. Ya. Mudhaf ya, dia sebagai mudhaf ya. Mudhaf nilainya ya. Huzifat minhul ya'u, dihapus darinya huruf ya. Ada ya namanya ya mutakallim, artinya saya, paman saya. Kalau rumah saya baiti, guru saya ustadi misalnya, buku saya kitabi, dihapus ya itu. Baqiyatil kasratu, sehingga yang tersisa hanyalah kasrah saja, dalilan alaiha, sebagai yang menunjukkan yang dihapus itu ya, karena ya itu yang sesuai dengannya adalah kasrah, sebagaimana alif yang sesuai dengannya fathah, sebagaimana waw yang sesuai dengan waw adalah dhammah. Ini seperti itu. Ini dari sisi bahasa Arab. Kemudian kalimatan ini sebagai apa? Badal dari la ilaha illallah. Kalimatan bin nasbi, ya i'rabnya nasab ya. Alal badal sebagai pengganti min la ilaha illallah. Jadi Nabi mengatakan ya anni qul la ilaha illallah kalimatan. Nah, jadi kalimatan ini badal dari la ilaha illallah. Uhajja, sebenarnya Imam ya Ibnu Utsaimin mengatakan uhajja bisa juga dibaca uhaju. Ya, kalau uhaju dia sifat, ya dia uhaju kalau dibaca dengan menambahkan jimnya, sifat dari kalimah itu, dari la ilallah itu. Tapi kalau dibaca uhajja dia majzum ya, sebagai jawab al-amr ya. Kemudian kata beliau uhajja bitasydidil jim, dengan mentasydidkan jimnya, uhajja ya. Maftuhatan, fathah dia, alal jazmi, dia majzum ya, fi'lun mudhari'un majzumun begitu. Sebagai apa? Bijawab bil amri, sebagai jawab ya terhadap ya permasalahan yang sebelumnya. Minal mahajjati ya. Al mahajjah itu artinya adalah ya bayanul hujjah, yaitu penjelasan hujjah. Ai asyhadu laka billah, saya akan mempersaksikan untukmu dengan kalimat la ilaha illallah itu, saya akan menolongmu kata Rasulullah, berhujjah di depan Allah. Kalau seandainya engkau wahai pamanku mengucapkan la ilaha illallah, maka kalimat ini akan aku jadikan hujjah di sisi Allah. Dengannya engkau akan mendapatkan ya surganya Allah dan terselamatkan dari nerakanya Allah. Ini ya, kisah ini juga kalau kita lihat ya, kalau kita renungi Bapak Ibu sekalian, menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah, kalimat tauhid yang kita ucapkan hari ini, yang kita amalkan ini tidak hanya sekedar diucapkan, namun yang terpenting adalah diamalkan. Maka ini akan menjadi hujjah kita di hadapan Allah kelak. Dengan kalimat tauhid itu, ya Allah Subhanahu wa taala mampu nanti menghapusi seluruh dosa-dosa kita. Ini luar biasa. Kalimat la ilaha illallah. Maka banyak sekali Pak pada pembahasan yang sebelumnya tentang keutamaan la ilaha illallah, itu luar biasa sekali, banyak sekali keutamaannya. Sebagaimana dalam hadis qudsi juga riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis sahih. Kata Nabi, yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, ya bani Adam, law ataitani bi khurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku billahi syai'an la ataituka bi khurabihal maghfirah. Kata Allah, wahai anak Adam, kalau seandainya engkau ya mendatangiku
dengan membawa dosa sebanyak bumi, banyak sekali Pak, luar biasa. Namun ternyata engkau tidak berbuat syirik kepadaku. Artinya dia datang dengan membawa bekal tauhid, dengan membawa la ilaha illallah. Maka Allah mengatakan la ataituka bi khurabihal maghfirah. Maka sungguh aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sebanyak bumi itu pula. Namun catatannya, syaratnya harus memiliki bekal tauhid. Ini menunjukkan pentingnya tauhid. Ini luar biasa. Sehingga Nabi Pak di awal-awal dakwahnya belum mengajarkan sholat kepada sahabatnya, kepada umatnya, belum ada. Syariat sholat belum ada diajarkan Nabi. Nabi belum mengajarkan tentang puasa, tentang zakat. Selama 13 tahun murni ajakan Nabi, dakwah Nabi adalah tauhid la ilaha illallah. Itu 13 tahun di kota Mekah. Ini luar biasa. Untuk apa? Untuk mengokohkan la ilaha illallah dalam hati seseorang. Maka ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah mengakar la ilaha illallah dalam hatinya, maka ya dia tidak akan terpengaruh dengan perbuatan kesyirikan karena dia telah mempelajarinya. Dia telah mempelajari apa itu dan bagaimana itu ya kesyirikan tersebut. Ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi mengucapkan ucapan itu, ya ammi qul la ilaha illallah, pamanku ucapkanlah la ilaha illallah kalimatan uhajjat biha indallah. Satu kata ya, uhajjalaka biha, ya uhajjalaka biha indallah, yang akan aku jadikan hujjah di hadapan Allah, di sisi Allah kelak. Nah, kemudian datanglah dua orang ini Pak, dua orang pembesar kafir Quraisy ini. Kemudian dia mengasut ya Abu Thalib dengan perkataannya, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau akan meninggalkan ya atarghabu di sini maknanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan at-tatsruku, apakah engkau akan meninggalkan millat Abdul Muthalib, agamanya Abdul Muthalib, hiya syirku, agamanya Abdul Muthalib itu adalah kesyirikan, wa ibadatu asnam, dan menyembah berhala. Dzakarahu bi hujjatil musyrikin, ya kemudian ya dia menyebutkan ya hujjahnya orang musyrik. Bagaimana hujjahnya orang musyrik? Allah abadikan dalam surah Az-Zukhruf ayat 22. Inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami mendapati ayah-ayah kami, nenek-nenek moyang kami, abah-abah kami gitu ya, ala ummah, dalam ya keadaan mempersekutukan Allah. Kenapa kami menyembah berhala? Karena ini sudah menjadi tradisi, sudah menjadi budaya yang telah mendarah daging, dan itulah yang kami tetap pertahankan sampai sekarang ini. Sebenarnya Pak, ya akal mereka itu mengakui sebenarnya bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Tauhid yang disampaikan oleh Nabi itu adalah itu yang benar. Namun mereka tidak berani ya untuk melanggar tradisi kesyirikan yang telah mengakar, yang telah mendarah daging di tengah-tengah kaum musyrikin ini. Demikian juga hari ini Pak, orang-orang yang mengagungkan kuburan itu tahu sebenarnya ya ini tidak benar ya. Orang-orang yang meminta kepada kuburan ya, kepada orang mati yang dikubur itu, yang dianggap, yang diklaim kuburnya adalah kuburan keramat, sebenarnya Pak ketika kita dialog dengan mereka ya, mereka tidak punya hujah sedikit pun, nggak tahu mereka. Namun alasan mereka apa? Ini sudah menjadi tradisi kami, ini budaya kami kan, ini cagar alam ya. Itu alasan orang-orang sekarang Pak ya, menjadikan itu sebagai apa? Suatu tradisi,
Sehingga orang-orang yang akan mengajak kepada tauhid ini Pak, seolah-olah dianggap bahwa orang-orang yang tidak ramah terhadap budaya. Itu Pak, ya, alasan mereka. Dan ini ternyata tidak hanya terjadi sekarang. Di masa Rasulullah juga Nabi itu termasuk orang yang tidak ramah budaya musyrik. Ya. Karena sudah menjadi budaya memang menyembah pohon ataupun menyembah patung, sudah menjadi budaya. Karena budaya itu apa? Suatu tradisi, suatu perilaku yang dilakukan turun-temurun. Itu budaya sudah menjadi budaya. Maka kalau seandainya ada orang hari ini ya, misalkan setiap tanggal 10 Muharram, ya bulan Syuro itu, kemudian mereka mengarak sapi yang dianggap keramat, namanya selamat, kiai namanya, kiai selamat, na'udzubillah. Nah, itu diambil dia ngalap berkah dengan tai kerbau. Kemudian pada hari-hari tertentu mereka membersihkan pusaka. Namun tidak hanya sekedar membersihkan Pak ya, namun ada keyakinan-keyakinan yang ada pada kegiatan tersebut. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'ada 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay a'ada 'alaihi maqalatahu wa hiya qawlu ya ammi qul la ilaha illallah. Kemudian Nabi ulang sekali lagi. Nabi mengulang atas pamannya maqalatahu, ucapannya, yaitu ajakan untuk mengucapkan la ilaha illallah kepada pamannya. Lantas dua orang ini yang mengulang lagi, fa'ada alaihi. Dua orang ini lantas mengulang lagi dengan ucapan yang sama. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, ay a'ada alaihi Abu Jahl wa Abdullah maqalatahuma wa hiya atarghabu an millati Abdul Muttalib. Nah, jadi dua orang ini, Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal ini, ya ingin ya mempertahankan temannya Abu Talib untuk tidak keluar dari agama Abdul Muttalib, untuk ya kokoh di atas kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini fakana akhiru maqala, dan yang terakhir diucapkan oleh pamannya, oleh Abu Thalib, huwa ala millati Abdul Muttalib. Ada dhamir huwa. Ini jamak kata ganti orang yang ketiga. Dalam bahasa Arab istilahnya dhamir ghaib. Ya. Huwa ala millati Abdul Muttalib. Istabdala rawi. Jadi rawi yang mengubahnya nih Pak ya. Bi dhamiril mutakallim dhamirul ghaib. Asalnya ana ala millati Abdul Muttalib. Itu ucapan terakhir yang diucapkan oleh Abu Thalib. Namun diganti oleh perawi. Kenapa? Istiqbahan lil lafzil madhkur, karena dalam rangka ya ketidaksenangan perawi terhadap lafaz yang disebutkan oleh Abu Thalib. Ya. Nah, makanya diganti dengan dia. Asalnya saya ya. Saya, ini kan ucapan Abu Thalib seperti itu. Saya berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Jadi perawinya ya Musayyib ya, sahabat yang meriwayatkan riwayat ini enggak senang dengan ucapan itu ya. Karena ucapan itu terkandung di dalamnya bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aba ayyaqula la ilaha illallah, dan enggan Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah. Hada ta'kidun lima qablahu, dan ini adalah penguat dari pernyataannya yang sebelumnya. Kemudian dia dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ya hendak memohonkan ampunan kepada pamannya, hendak beristighfar kepada Allah untuk pamannya. Maka turunlah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 113 tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Maka ini artinya kata Syekh Shalih Al Fauzan, maksudnya ay ma yang bagi wa huwa khabarun bimakna nahi, dia adalah khabar ya, namun maknanya adalah pelarangan. Maka lin nabi khabar daripada kana, artinya tidak pantas, ma yang bagi tidak pantas. Dan khabar di sini maknanya adalah Allah melarang, jangan gitu ya. Jangan wahai Muhammad engkau memohonkan ampunan untuk siapa Pak? Untuk Abu Thalib. Kenapa dilarang oleh Allah? Karena dia meninggal di atas kesyirikan. Sehingga kita ambil pelajaran bahwasanya, kita ambil faedah ya, bahwasanya tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan kita untuk memohonkan ampunan bagi orang yang mati di atas kekufuran dan kesyirikan. Siapapun yang mati di atas kekufuran, maka haram baginya untuk ia mengatakan ya Allahumma fir lahu, sementara yang huwa ini, dia yang meninggal ini meninggal di atas kekufuran, kesyirikan. Maka Pak, orang-orang liberal ya hari ini yang sukanya seperti itu. Ada Ratu Inggris kemarin meninggal. Sudah tahu keberapa itu Pak? Ini beberapa tahun yang lalu ini. Oh, ada orang liberal di Mesir Pak, buat acara ya perkumpulan lah gitu ya, doa bersama untuk Ratu Elizabeth. Alhamdulillah, padahal orang kafir itu. Jadi memang macam-macam saja Pak ya tingkah laku orang-orang liberal ini. Karena orang liberal ini Pak, mereka itu selalu ingin membuat tafsir baru gitu, doktrin ajaran agama baru yang ingin menyelisihi nas ya, Al-Quran dan Sunnah yang jelas, ijma'. Jadi ini ya, sudah jelas sekali ya, bahkan sudah ijma' ulama, tidak boleh bagi orang Islam mendoakan ampunan bagi orang yang mati di atas kekufuran. Itu tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Allah yang melarang. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 113 tadi, jelas sekali. Maka nadin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah. Tidak pantas, dilarang oleh Allah, Nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampunan bagi orang musyrik yang meninggal di atas kesyirikannya, walaupun orang musyrik yang meninggal itu adalah kerabat kita. Seperti itu Pak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada makna global dari hadis yang mulia ini. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Apa makna hadis ini? Secara umum, kata beliau, kana Abu Thalib yahmi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min adha qaumihi. Dahulu Abu Thalib selalu melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gangguan kaumnya. Wa fa'ala min himayatihi ma lam yaf'alhu ghairuhu minan nas. Abu Thalib telah melakukan dalam rangka untuk melindungi Rasulullah ya, perbuatan yang tidak dilakukan oleh selainnya dari manusia. Artinya apa? Artinya Abu Thalib ini betul-betul totalitas gitu, betul-betul banyak menolong Nabi, sehingga dibandingkan dengan orang lain tidak mampu mengalahkan bentuk perlindungan Abu Thalib terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Abu Thalib ini meninggal, Nabi sedih, terpukul Nabi. Apalagi meninggal dalam keadaan kemusyrikan, itu yang lebih membuat Nabi terpukul. Sehingga di tahun yang sama, yang meninggal duluan saya lupa apakah Abu Thalib atau istrinya duluan. Tapi satu tahun di tahun yang sama ini, dua orang ya, orang yang dicintai oleh Nabi meninggal. Meninggal istrinya, meninggal pula pamannya. Istrinya ini orang yang menyokong dakwah beliau dari segi pendanaan,
dan motivasi. Ditambah lagi paman beliau ini juga sebagai orang yang memiliki kedudukan, karena paman beliau ini pembesar Quraisy, termasuk Abu Jahal tadi, termasuk Abdullah bin Umayyah juga. Itu rekan-rekannya, itu pembesar Quraisy gitu. Jadi pamannya itu menolong Nabi dari segi pemerintahan. Nah, kalau sekarang Pak Nabi ini punya orang dalam lah gitu ya. Dari segi pemerintahan, sehingga untuk masalah birokrasi ada yang membantu Nabi. Meninggal pamannya nggak ada lagi. Makanya setelah ini Pak, Nabi sedih betul, maka dikenal dengan tahun itu tahun kesedihan. Amul Huzn namanya, tahun kesedihan. Sehingga untuk menghibur Nabi itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi memperjalankan Nabi melakukan Isra dari Mekah ke Masjidil Haram ke Palestina, kemudian diangkat oleh Allah, dimi'rajkan Nabi dari mana Pak? Dari Masjid Aqsa kepada Sidratul Muntaha. Ini keyakinan umat Islam. Namun sekarang Pak, ada pula orang yang lebih hebat daripada Nabi menurut orang Sufi. Maka Sufi ini jauh dari Islam. Ya, kata mereka ada namanya wali di Yaman itu, di Hadramaut ya, wali faqih dan muqaddam. Nah, itu mampu Isra Mi'raj itu Pak. Iya, 70 kali semalam katanya. Ini dusta. Tapi kan ada dalam kitab-kitab apa itu bukan dalil. Maka kita sampaikan kepada kaum muslimin, kitab itu bukan dalil. Orang Yahudi pakai kitab juga Pak ya. Yang dalil dalam Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Ya kan? Karena banyak sekali kitab itu Pak mengajarkan kesesatan. Kita bercontoh kitab Durratun Nasihin. Itu banyak sekali penyelewengan Pak, hadis-hadis palsu, hadis maudhu, hadis munkar yang disampaikan. Karena orang-orang sekarang kan kebanyakan kan ada dalam kitab kuning. Maka kitab kuning, kitab pink, kitab abu-abu itu bukan dalil dalam Islam. Yang dalil dalam Islam itu adalah yang disepakati al-adillah itu ya, asy-syariah itu adalah Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Yang primernya Al-Quran dan Sunnah, yang sekundernya adalah ijma' dan qiyas. Ini namanya dalil yang muttafaq alaih, yang disepakati. Jadi kalau seandainya ada orang membawa kitab, maka kitabnya itu harus diperiksa. Apakah kitabnya itu memuat dalil atau hanya cerita-cerita dongeng? Banyak orang kan ada dalam kitab itu kisah 70 kali mi'rajnya ya wali faqih muqaddam itu. Maka kita katakan ya kitab itu bukan dalil. Adakah hadis yang mengatakan seperti itu? Gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena cerita-cerita yang seperti itu terkadang melebihi mukjizat. Mukjizat Nabi saja Nabi sekali Pak ya. Dia 70 kali seolah lebih hebat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka umat Islam harus sadar ya, jangan mudah dibohongi oleh dongeng-dongeng yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi Abu Thalib di sini adalah orang yang banyak menolong dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ada orang non Muslim dia menolong dakwah, membantu dakwah kita, kalau seandainya tidak akan mengganggu dakwah, tidak ada persyaratan gitu, maka tidak jadi masalah. Kenapa? Karena ini paman Nabi kan non Muslim, musyrik. Namun ketika konsisten menolong dakwah Nabi, maka dakwah Nabi terima. Demikian juga ketika Nabi hijrah, sebagai penuntun jalan siapa Pak Abdullah namanya, dan Abdullah ini seorang musyrik. Tidak jadi masalah ya kita berkolaborasi dengan orang non Muslim dalam rangka menegakkan dakwah ini, namun tidak menciderai dakwah, tidak tidak mengganggu dakwah, apalagi sesama kaum muslimin. Ini adalah bantahan telak kepada tahdziri orang-orang yang suka mentahdzir
hari ini. Ya, yang mana mereka ini duduk dengan al-bidah ini. Nabi aja jangankan al-bidah, dengan orang musyrik Nabi duduk dengan pamannya. Jadi kalau hidup Nabi hari ini pasti tahzir juga Nabi oleh mereka. Na'udzubillahi dan oleh selama tidak apakah dakwah al-sunnah. Boleh kita bertahun ya dengan pemerintah kah itu, dengan apalah namanya ya, kelompok kaum muslimin yang lain yang belum mengerti sunnah, selama tidak ya mengorbankan prinsip sunnah. Ini kita ambil pelajaran juga dari kisah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ada sebagian manusia itu Pak terlalu kaku dalam beragama. Iya, terlalu kaku sehingga apa yang terjadi seolah sunnah ini ya mereka gambarkan dengan bentuk yang menyeramkan. Ya, seolah sunnah itu seram gitu ya, tidak bisa apa namanya itu berbaur dengan masyarakat. Padahal sunnah ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahlu sunnah itu ada dua sifatnya. A'lamun nasi bil haq wa arhamun nasi bil khalq. Nah, ini sifat ahlu sunnah ya. Ahlu sunnah itu adalah manusia yang paling tahu tentang kebenaran, berilmu mereka. Mereka rajin mempelajari ilmu agama. Kemudian yang paling berkasih sayang kepada makhluk. Jangankan kepada orang Islam, kepada makhluk semuanya. Jangankan kepada manusia, kepada hewan pun Ahlussunnah itu berkasih sayang. Jadi tidak menyeramkan ya. Ini petang-petang sudah mengaji sunnah, ada orang yang masih awam itu melihatnya dengan tatapan marah gitu ya. Senyum aja tak mau, itu ini nggak benar itu ya. Iya. Ahlussunnah itu senantiasa mengajak manusia kepada sunnah dengan cara yang lembut ya. Seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi diundang, banyak sekali cerita sahih ya, kisah-kisah Nabi. Nabi diundang oleh orang Yahudi, Nabi dah datang, orang Yahudi benar Nabi. Ini enggak kita diundang sesama orang Islam, tapi belum kenal sunnah dia. Dan arti kata masih bid'ah lah gitu. Langsung ditazir kita. Lihatlah ustaz itu duduk dengan orang itu, ahli bid'ah ustaz. Nabi Yahudi yang mengundangnya. Jadi kalau hidup Nabi sekarang dituduh juga kan Nabi lah Yahudi Nabi. Padahal nggak seperti itu Pak. Nabi datang itu dalam rangka mengambil hati orang Yahudi itu, mengajak mereka kepada Islam dengan lembut. Itu kalau kita lihat ya, sirah nabawiyah itu luar biasa. Di situ ada manhaj di situ. Bagaimana manhaj beragama Ahlussunnah yang benar ya, bukan Ahlussunnah yang digambarkan dengan keadaan kaku keras ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fakana sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu sangat berusaha, sangat antusias untuk memberikan hidayah kepada pamannya. Namun Nabi tidak mampu memberikan hidayah taufik. Nabi hanya mampu untuk mengajak saja supaya pamannya mengucapkan la ilaha illallah. Wa min dzalika adahu lamma maridha. Oleh sebab itu di antara bagaimana bentuk harisnya Nabi, antusiasnya Nabi ya terhadap hidayah pamannya ketika sakit pamannya, adahu dilayat oleh Nabi, dilihat oleh Nabi. Faja'ahu wa huwa fi siyaqil mauti. Kemudian Nabi datang kepada pamannya ketika itu pamannya hendak meninggal, sudah ya detik-detik mau meninggal kan itu. Wa aradu alaihi Islam, dan Nabi paparkan, Nabi ajak kepada Islam. Liyakuna khatimata hayatihi liyahsula lahu bidzalikal fawz was sa'adah. Sehingga ya supaya Islam itu menjadi akhir kehidupannya, dan dengan Islam itu dia akan memperoleh ya keberuntungan dan kebahagiaan ya. Akan tetapi ya qadarullah masyafa'al ya, pamannya memilih mati di atas agama Abdul Muthalib. Wa
untuk mengucapkan kalimat tauhid. Wa arada 'alal musyrikuna ay yabqa 'ala dini abaihi alladhi huwa syirk. Dan orang-orang musyrik yang memaparkan pula, membentangkan, itu maksudnya menjelaskan, mempengaruhi Abi Thalib untuk an yabqa, untuk tetap di atas agama nenek moyangnya, yaitu agama kesyirikan. Li'ilmihim bima tadullu alaihi hadhil kalimah, karena orang musyrik itu tahu apa yang ditujukan oleh kalimat tauhid itu. Apa itu? Ini min nafyi syirki wa ikhlas ibadati lillahi wahdahu, berupa menafikan, menolak seluruh bentuk kesyirikan dan ikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Wa a'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talab at-talaffuz bi syahadati min ammihi. Kemudian Nabi mengulangi, meminta kepada para pamannya untuk melafazkan syahadat la ilaha illallah dari pamannya. Namun orang musyrik tidak tinggal diam. Wa a'ada musyrikuna al-mu'aridata wa saru sababan li saddihi 'anil haqq wa matihi 'ala syirki. Kemudian orang musyrik juga mengulangi kalimat yang sama, supaya dia tetap di atas agama nenek moyangnya. Wa saru sababan, sehingga orang musyrik ini menjadi sebab li saddihi 'anil haqq, terhalanginya Abu Thalib dari kebenaran, dan menjadi sebab matinya di atas kesyirikan. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahayanya berteman dengan orang buruk perangai. Dan yang paling buruk perangai itu adalah orang musyrik, orang yang melakukan perbuatan syirik. Kenapa? Karena dia akan mengajak temannya melakukan perbuatan syirik. Maka bahaya, jangan kita berteman karib dengan orang yang suka pergi ke dukun atau dengan dukun, Pak. Kenapa? Karena kita mau diajaknya ke dukun lagi. Sehingga kita jatuh dalam perbuatan kemusyrikan karena ajakannya. Inilah yang terjadi atau yang menimpa pada Abu Thalib, yang menyebabkan dia meninggal. Sebabnya memang itu sudah ketentuan untuknya, namun menjadi sebab dia mati di atas kesyirikan adalah karena pengaruh teman yang buruk, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah tadi. Maka betullah apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu berdasarkan agama teman karibnya. Falyanzur ahadukum liman tukhalil atau liman yukhalil, maka hendaknya kalian memperhatikan, kalian jadikan sahabat itu siapa. Sehingga kalau sahabat kita Bapak Ibu tukang begal, perampok, pencuri, penjudi, orang yang buruk perangainya, maka dikhawatirkan kita akan terpengaruh pula. Maka hendaknya kita memperhatikan teman karib kita, teman dekat kita. Karena teman itu Pak, dalam bahasa Arabnya apa Pak? Sahib. Maka orang-orang mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu menarik. Artinya banyak orang terpengaruh oleh temannya, seperti itu. Maka hendaknya kita memperhatikan teman kita, teman yang kita jadikan teman karib, sehingga kalau teman kita baik, insya Allah kita terpengaruh dengan kebaikannya. Wa inna dzalika halafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyatlubanna lahu min Allahil maghfirah. Dalam keadaan seperti itu Nabi bersumpah untuk meminta kepada Allah ampunan bagi pamannya, man lam yumna min dzalik, selama tidak dilarang. Fa anzalallahu al-man'a ma min dzalika fa bayyana lahu anna al-hidayata bi yadillahi wa yatafaddalu biha 'ala man yasha li'annahu ya'lamu man yasluh lahu mimman la yasluh. Lantas Allah menurunkan larangan, surah At-Taubah 113 tadi Pak dari hal itu, dari meminta ampunan kepada orang musyrik. Dan Allah menjelaskan bahwasanya hidayah taufik itu di tangan Allah, dan Allah memberikan keutamaan hidayah taufik ala man yasha, atas siapa yang Allah kehendaki. Li'annahu ya'lam, karena Allah mengetahui man yasluhu laha,
orang yang pantas mendapatkan tauhid tersebut, dapat hidayah taufik tersebut, mimman la yasluh, dan Allah juga tahu orang yang tidak layak untuk mendapatkan hidayah taufik. Jadi orang yang mendapatkan hidayah taufik itu Pak, orang yang Allah pilihkan untuk menjadi muslim, muwahhid, mukmin, orang yang beriman bertauhid kepada Allah, ini adalah orang yang Allah pilih. Allah tahu orang itu layak untuk mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Pak, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah telah memilih kita menjadi muslim. Allah telah memilih kita menjadi orang yang mau mentauhidkan Allah, orang yang mau menjauhi seluruh bentuk kesyirikan. Ini nikmat Allah yang paling besar. Ini tanda Allah cinta kepada kita. Kalau Allah cinta kepada kita, Allah akan berikan kepada kita sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Apa itu Pak? Tauhid. Jadi tauhid ini tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak itu kedudukan, tidak itu jabatan, dan tidak juga dunia serta harta. Tidak bisa mengungguli keagungan tauhid. Ya. Maka untuk itu mudah-mudahan kita semua Allah berikan istiqomah di atas tauhid ini dan mati di atas la ilaha illallah. Itu doa kita Pak. Ya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di atas tauhid ini dan mati di atas tauhid ini. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Wa ila huna, mungkin sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.